Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Qarib, syarahnya Matan Takrib. Alhamdulillah, masih di bab taharah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi dari hasya wal muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita ulang sedikit. Al-miyahul lati yajudu bihat tathiru sab'atu miyahin. Bermula air-air yang boleh dengannya air oleh bersuci, yang sah dengannya air oleh bersuci, itu ada 7 air. Yang mana aja 7? Ma'us sama'i, air dari langit. Idhafah, mudhaf ilaih. Takdirnya min ma'us sama, air dari langit. An-nazilu minha, yang turun minha darinya langit. Jadi as-sama ini mu'annas karena dhamirnya ha. Salah satu cara mengetahui bahwa satu kalimat isim itu mu'annas dengan melihat dhamirnya. Ma'us sama, air langit, an-nadzilu minha, air yang turun darinya langit. Kita lihat sedikit di hasyiahnya. Ada tambih satu. Ya, tambihun fi afdali anwa'il miyah, pada yang paling utama dari macam-macam air. Air apa sih yang paling utama? Nah, pertanyaannya. Afdalul miyah ma nabi'a min baini asabi'ahi sallallahu alaihi wasallam. Bermula yang paling afdal air itu air yang keluar ia dari antara jari jemarinya Nabi alaihi salatu wasallam. Itu air yang paling utama. Summa ma'u zamzam, kemudian air zamzam. Summa ma'ul kausar, kemudian air al-kausar. Nah, ini posisi ketiga, air kausar di surga nanti. Summa Nailu Misra, kemudian Nail, sungai Nil Mesir. Summa Bakil Anhar. Nah, ini kayaknya ada Anhur apa Anhar? Anhur kalau begini, kalau ada alif Anhar. Summa Bakil Anhur. Nah, kemudian sisa dari sungai-sungai yang lain. Kasaihun seperti sungai Saihun, Jaihun, wad Dajlah wal Furat. Waqad nadhama zalika Tajus Subki faqal, dan sungguh telah menazam akan demikian afdalul miyah, menazam akan demikian oleh Tajus Subki faqala, berkata ianya Tajus Subki, wa afdalul miyah ma'un qad naba, bermula seutama-utama air itu air yang sungguh terbit ia min baini asabi'in nabiyil muttaba, terbit keluar dari antara jemari Nabi yang diikuti. Yalihi, mengiringi akannya air yang keluar dari jari Nabi, ma'u zamzam, air zamzam. Air zamzam enggak berarti zamzam enggak munsharif, enggak ghairu munsharif, dia bertanwin. Yalihi ma'u zamzamin, mengiringi akannya oleh air zamzam. Fal kausar, kemudian kausar. Fanailu Misra, kemudian Nil Mesir. Summa Bakil Anhur, kemudian sisa dari sungai-sungai. Benar, Anhur bacanya, bukan Anhar. Tapi dalam Al-Quran min tahtihal anhar. Anhar jamak killah. Kalau Anhur af'ul jamak killah juga kalian. Kembali ke matan, ma'us sama, air langit. Ma'us sama, al-idhafah ala ma'namin, bermula idhafah itu sabit di atas ma'namin. Artinya ma'us sama, ma'un minas sama, air dari langit. Kama yushiru ilaihi qaulus syarih, sebagaimana mengisyarah kepadanya oleh qaul syarih. Syarih di luar menyatakan an-nadzilu minha, berarti idhafah bermakna min. An-nadzilu minha, yang turun darinya langit. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, telah kami turunkan dari langit akan air yang tahura, suci, menyucikan.
Kalau dalam matan minhaj ini langsung di matannya ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Telah kami turunkan dari langit akan air yang suci. Ya. Kemudian Syekh Bajuri menyatakan wahal al muradu bis sama al jirmul ma'hud awis sahab. Adakah bermula yang dimaksud dengan langit itu benda yang maklum atau awan? Langit itu apa langit? Kan langit kita dengar macam-macam. Ada yang dari tembaga, emas, segala macam. Benda lah. Kita ngebayangin kalau langit itu ya semacam atap. Ada bendanya, jirim. Jadi beliau pengen menjelaskan ini sama. Allah menurunkan air dari langit. Langit yang dimaksud ini apa? Halil muradu bis sama al jirmul ma'hud. Adakah maksud dengan langit itu benda yang maklum, awis sahab atau awan? Apakah hujan itu turun dari awan? Nah, kenapa bisa ada dua kemungkinan? Karena begini, beliau memberikan alasan li'anna sama lughatan ismun lima ala wartafa. Karena kata sama pada bahasa itu nama bagi ma yang tinggi ia dan di atas terangkat. Sesuatu yang di atas namanya langit. Jadi bisa awan, bisa juga langit yang sebenarnya. Nah, karena ada dua kemungkinan makna langit, maka timbul pertanyaan, hujan sumbernya dari mana? Kaulani, ada dua pendapat. Kaulani ada dua pendapat. Wala mani'a min ayyunazzala min kullin minhuma, dan tidak ada penghalang dari bahwa diturunkan akan dianya hujan dari tiap-tiap dari keduanya. Jadi bisa saja dari keduanya, dari langit juga dari awan. Fayunazzalu minal jirmil ma'hud awalan qat'an kibara fayatalakahus sahabu fayanma'u wa yunazzalu min uyunin fihi ka'uyunil gharbal. Ya. Maka diturunkan akan dianya hujan daripada jirim yang ma'hud, daripada langit maksudnya. Awalan terlebih dahulu qat'an kibara, potongan yang besar. Artinya kalau berdasarkan pendapat yang menyatakan nggak apa-apa. Hujan itu turun dari keduanya, dari langit dan dari awan. Artinya pertama dari langit yang sebenarnya diturunkan dalam jumlah yang besar diturunkan. Fayatalaqahus sahab, maka menerima akannya hujan tadi oleh awan. Begitu turun dari langit ditampung oleh awan. Fayanma'u, maka mencair ia, air mencair di awan. Wa yunazzalu, dan diturunkan akan dianya air tadi dari awan. Min uyunin fihi, diturunkan akan dianya air hujan min uyunin fihi, dari mata-mata dalamnya awan. Ini awan ada mata. Ini kajian zaman dulu 300 tahun yang lalu. Tentunya sekarang sudah ada perkembangan pemahaman tentang proses terjadinya hujan. Ya, diturunkan akan dianya hujan dari mata. Jadi ada mata dalam awan. Awan punya mata. Ka'uyunir ghalbal, seperti mata-mata saringan ya, ayakan. Gharbal ini ayakan, semacam awan berarti menghayak sehingga timbullah butiran-butiran hujan. Ya. Wa maqila, dan bermulama yang dikatakan orang. Apa yang dikatakan orang? Min annas sahaba yanzilu fil bahril malihi, daripada bahwa sungguh awan itu turun ia dari di dalam laut yang asin. Fayagatarifu minhu, maka mencedu ia darinya laut. Kasafanji, ini safanji saya nggak paham artinya, tapi kita bisa ngebayangin kalau kita lihat kamu safanji ini kayak kue itu, kayak kue donat. Nah, nggak tahu artinya, nggak ketemu. Mungkin teman-teman yang menemukan artinya boleh nanti tinggalkan komentar. Dan bermulama yang dikatakan orang, ada pendapat yang menyatakan min annas sahaba yanzilu fil bahri, awan itu turun dalam laut yang asin. Fayagatarifu minhu, maka dia menghisap ia, yagatarifu mencedu atau menghisap dia darinya laut. Kasafanji. Summa yartafi'u, kemudian terangkat ianya air ke atas. Wayan asiru, kemudian memeras ia sampai ke atas, diperas. Fayan dilumin hulma, maka turun darinya awan oleh air. Ya. Dan watuk siruhur riyahu fayahlu, dan memeras akannya air juga oleh angin-angin, maka tawar ianya angin. Famin za'mil Arab, maka ini min za'mil Arab, khabar dari kita takdirkan. Maka dianya ucapan kil itu daripada
dakwaan orang Arab, itu pernyataan orang Arab yang tidak bisa jadi dalil. Jadi beliau nggak setuju menyatakan proses terjadinya hujan, awan turun ke laut, kemudian awan menghisap air, kemudian awan naik ke atas, kemudian baru air turun. Itu kata beliau, itu pengakuan orang Arab. Tapi proses menurut ilmu pengetahuan sekarang, proses terjadinya hujan tentunya ada tahapan-tahapan. Memang awalnya terjadi proses penguapan. Yang nggak bisa dibantah juga, begitulah teknologi. Sekarang teknologi canggih. Jadi tentang ilmu tentang alam tentunya makin ke depan makin terbuka, misterinya banyak yang terkuak. Pemahaman orang dahulu ya tentunya berbeda, khususnya tentang ayat-ayat kauniyah. Nah, jadi beliau di sini Syekh Bajuri nggak setuju kalau awan itu turun. Memang sekarang juga awan nggak turun ke laut. Ya, tapi proses penguapan. Tapi yang menyatakan awan turun kemudian mengambil air naik lagi ke langit kemudian terjadi proses hujan, beliau nggak setuju. Famin dza'mil Arab, itu hanya pengakuan orang Arab. Nah, waliza karena itu qala syair, berkatalah oleh seorang pensyair, syaribna bima'il bahri, meminum oleh mereka, syaribna minumlah mereka dengan air laut, maksudnya ini kembali ke awan. Minum oleh dianya awan dengan air laut, summa tarafa'at, kemudian naik ianya awan ke atas. Mata lujajin khudrin lahunna naij. Nah, apa ini artinya lujajin? Kita simpan dulu, nanti kita lihat nih. Belum sempat saya lihat syair ini nih. Bahwa kalamul Mu'tazilah, kata beliau itu ucapan Mu'tazilah. Jadi walaupun ya ada juga ucapan Mu'tazilah itu yang benar, enggak semuanya harus ditolak kan. Kalau berdasarkan dalil boleh saja diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama qaddamal musannifu ma'as sama'i li syarafiha 'alal ardi. Hanya saja mendahulukan oleh musannif akan air langit, air hujan, karena mulianya langit, li syarafiha, karena mulianya langit, 'alal ardi, dibanding kepada bumi. Kama sahahun Nawawi fi majmu'ih, sebagaimana telah mentasihkannya oleh Imam Nawawi dalam majmu'nya Imam Nawawi, Majmu' Syarah Muhazzab. Bahwal mu'tamad, dianya pendapat Imam Nawawi itu mu'tamad, bahwa memang langit lebih mulia dari bumi. Wa in kana dhahiru kalamul Qulyubi, wa in kana dhahiru kalamil Qulyubi i'timada annal arda afdal. Sekalipun adalah zahir kalam Qulyubi, itu berpegang kepada bahwa sungguh bumi itu lebih utama. Ternyata ada khilaf. Ya. Menurut Syekh Qulyubi, bumi lebih utama menurut beliau. Karena itu Nabi kita dibangkitkan di bumi, diutus di bumi. 5. Hasyiah Qulyubi alal khatib. Jadi Syekh Khatib juga membuat hasyiah terhadap kitab Iqna. Jadi Syekh Khatib Syarbaini mensyarah Matan Takrib, memberi nama Al-Iqna fihi li al-Fat Abi Suja. Kemudian dibuat hasyiah oleh Syekh Qulyubi. Syekh Qulyubi ini banyak membuat hasyiah, termasuk hasyiah terhadap Kanzul Raghibin. Syarahnya Minhajut Talibin. Nah, jadi banyak kitab yang harus kita baca, harus baca sendiri-sendiri. Insya Allah dengan membaca satu kitab, insya Allah kitab yang lain mudah kita pahami. Karena fikih itu nggak jauh-jauh beda, sama, ibaratnya sama, beda-beda tipis. Wal khilafu fi ghairil buq'ati allati ishtamalat alaihi sallallahu alaihi wasallam. Bermula khilaf maksudnya lebih mana? Lebih utama langit apa bumi? Ada yang bilang menurut Syekh Nawawi lebih utama langit, menurut Syekh Qulyubi lebih utama bumi. Wal khilaf, bermula khilaf itu sabit fi ghairil buq'ati allati istamalat, pada bukan tanah allati yang mengandung ianya tanah, buq'ah ini bagian bumi, pada bukan buq'ah, pada bukan bagian bumi yang mengandung ia kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjadi khilaf mana lebih utama langit apa bumi, bukan pada tanah yang di tanah itu ada jasad Nabi. Artinya bukan pada daerah kubur Nabi.
Kalau buq'ah yang ada tubuh Nabi atau makam Nabi itu nggak ada khilaf, li'annaha afdalu min ghairiha ittifakan hatta minal arsy wal jannah. Ya, karena bahwa sungguhnya buq'ah tempat Nabi dikuburkan itu lebih utama dari selainnya, ittifaq sepakat, hatta minal arsy wal jannah. Bahkan dibanding dari aras dan surga sekalipun, kubur Nabi itu lebih afdal. Ini luar biasa nih. Beliau tidak membawakan dalil di sini. Nah. Fa'in qila, maka jika dikatakan orang, misalkan ada yang protes, yuraddu ala dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam yungkalu minha ilal jannah. Dibantah di atas demikian pernyataan bahwa sungguh Nabi alaihi salatu wasallam itu dipindahkan akan darinya buq'ah ke surga. Kalau memang kubur Nabi lebih mulia dari surga, kenapa Nabi kan dipindah ke surga katanya? Jadi kubur dipindah ke surga, kenapa dipindah dari tempat yang lebih kepada tempat yang tidak lebih? Fayalzimu annahu yunqalu min afdali mafdul. Maka lazimlah oleh bahwa sungguhnya Nabi itu dipindahkan akan beliau dari yang afdal kepada mafdul. Masa dari afdal dipindah kepada mafdul, mestinya dari mafdul dipindah ke yang afdal. Apa jawaban yang beliau berikan? Ujib, dijawabkan begini, bi annahu yunqalu zalikal mahallu bi ainihi ilal jannah. Dijawabkan dengan bahwa sungguhnya Nabi itu dipindahkan jadi damir-damir seperti ini namanya damir hal dan sya'an. Damir yang marja'nya ke depan. Damir sya'an itu damir yang mubham, yang diterjemahkan oleh jumlah sesudahnya. Dijawabkan dengan buah sungguhnya. Buah sungguhnya apa? Ya. Jadi buah sungguhnya apa? Makanya saya suka menyebut bi annahu ay al-hal wa sya'an. Jadi damir sya'an itu damir yang mubham yang ditafsirkan oleh jumlah sesudahnya. Berarti cara kita artikan begini aja. Dijawabkan bi annahu dengan bahwa sungguhnya. Nya apa? Nya dipindahkan akan demikian tempat bi ainihi dengan innya tempat ilal jannah ke surga. Ketika Nabi dipindahkan dari kubur ke surga, bukan berarti dipindah dari afdal menuju kepada mafdul. Karena tempat-tempat itu juga dipindahkan. Bukan Nabi doang yang dipindah. Tempat-tempat mulia itu dipindah. Berarti tetap Nabi berada di tempat yang mulia. Begitu cara para ulama menjawab. Luar biasa. Kama qalahu ba'duhum. Sebagaimana menyatakan akannya oleh ba'duhum. Warubama yashhadu lahu ma baina qabri wa mimbari raudatun miriyadul jannah. Dan kadang-kadang bisa mendukung baginya pernyataan oleh hadis Nabi. Ada satu hadis Nabi bunyinya ma baina qabri, bermula ma yang ada ya antara kuburku dan antara mimbarku itu raudah, kebun, min riyadil jannah, dari kebun surga. Ma baina ibtida'i qabri, artinya ma yang ada ya antara permulaan kuburku, wa mimbari, dan antara mimbarku. Itu artinya ma baina qabri wa mimbari, ma baina ibtida'i qabri wa mimbari liyadkhula fi dzalikal qabru syarif, supaya masuk dalam demikian oleh kubur Nabi yang mulia. Allahu akbar. Udah, kita tinggalkan dulu hasyiah. Jadi air yang pertama yang sah untuk bersuci yaitu air langit, air hujan. Wahwal mataru. Beliau mengartikan maksud air langit bahwa dianya air langit itu al-matar, air hujan. Beliau menafsirkan air langit air hujan. Walaupun yang turun di langit bukan hanya air hujan. Air salju juga dari langit, air embun juga dari langit. Tapi umum ketika orang menyebut ma'us sama, mafhumnya yaitu air hujan. Wa ma'ul bahri, dan air laut. Milhu. Kenapa milhu? Ya, ini milhu bukan mengartikan laut, mengartikan air. Wahwal mataru. Tadi air hujan, air langit hujan. Wa ma'ul bahri, dan air sungai. Air milhu. Kenapa milhu? Milhi, air asin. Air asin.
Atau al-milhu ini jadi khobar, mubtadanya kita takdirkan sebagaimana di belakang, wahwal mataru. Jadi wahwal milhu. Dan air laut, dianya air laut itu al-milhu, air asin maksudnya. Nah, sebahagian kitab ada juga tulisannya ma'ul bihar, bukan ma'ul bahri pakai jamak. Kita lihat di sini ada pembahasan. Qauluhu wahwal mataru iktisaru alaihi lil aghlab. Ya, bermula ucapannya syarih wahwal matar, yang dimaksud dengan air langit yaitu hujan itu, bermula mengiktisarnya syarih di atasnya matar lil aghlab. Itu karena mengikuti kebanyakan yang turun dari langit ya hujan. Wa illa, dan jika bukan karena aghlab, fayandilu minhan nada, maka turun pula darinya langit oleh an-nada. An-nada air embun kan dari langit juga. Nah, wa yang kila sekalipun dikatakan orang bi annahu nafas dabbah. Ini zaman dulu begini. Ada yang menyatakan bahwa air embun itu nafasnya hewan. Ya, kama takadam sebagaimana nama yang dahulu ia. Nafas hewan. Wa yanzilu minha syaffan aidan, dan turun darinya langit pula oleh syaffan pula. Apa syaffan? Wa huwa ma'un raqiqun, air yang lembut. Yakunu ma'arih, yang ada ia bersama angin yang lembut. Ini angin yang membawa hawa dingin di malam hari. Kalau di malam-malam ketika bertiup udara terasa lembab. Nah, itu maksudnya air syaffan. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi, ma min sa'atin min lailin wala naharin illa was-sama'u tamtur. Tidak ada dari satu waktu pun daripada malam dan siang kecuali padahal bermula langit itu menurunkan hujan. Ya, langit selalu hujan. Illa annallaha yusarrifu haitsu sya'. Melainkan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memalingkan yang Allah akannya hujan tadi ke tempat yang Allah kehendaki. Selalu ada hujan. Cuma berpindah-pindah. Nah. Qauluhu wa ma'ul bahri, air laut, al-idhafah lil bayan. Idhafah ma'un kepada bahri, idhafah bayaniyah. Ai ma'un huwal bahru, air yang dianya air itu laut. Ya, air yang dianya air itu laut, air yang ada dalam laut, air laut. Jadi maksud laut bukan tempatnya berarti ya. Air yang boleh digunakan untuk bersuci air hujan, air yang turun dari langit. Kemudian air laut, maksud air laut, laut. Jadi bahrun itu berarti bukan tempat. Karena sedang dibahas tentang air. Bahrun berarti kumpulan air yang banyak. Nah, kan ini fafil kamus, maka sabit dalam kamus itu al-bahru al-ma'ul kasir, bermula bahrun itu air yang banyak, bukan tempatnya. Kalau bahasa kita laut itu seolah-olah tempat yang menampung banyak air. Itu laut, tapi di sini arti bahrun itu air banyak, yang tentunya dia butuh kepada tempat juga. Nah, ya. Wasumiyah bahran, dinamakan akan dianya air yang banyak akan bahran li'umqihi, karena dalamnya, wattisaihi, luasnya. Wa fil hadis, dalam hadis, wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatu, dianya laut itu at-tahur, suci airnya, al-hillu maitatuhu, halallah bangkai-bangkainya. Itu hadis Nabi membahas tentang laut. Ini jadi dalil juga bahwa air laut itu suci dan menyucikan. Apa dalilnya? Nah, Nabi bersabda, laut itu sucilah airnya, suci menyucikan, dan halallah bangkainya. Qauluhu ail milhu, ucapan syarih asin. Kenapa beliau mengartikan laut dengan asin? Li'annahul murad indal itlaq, karena memang ketika disebutkan air laut ya maksudnya air asin. Bisa juga kita menyebutnya maleh, yang asin. Nah. Wa ma'un nahri. Nah, yang pertama air hujan, kedua air laut, ketiga ma'un nahri, air sungai. Air sungai. Jadi maksudnya sini air hulwu. Hulwu. Nah, hulwu. Air tawar. Kenapa ya beliau mengartikan al-hulwu bukan hulwi ya? Sama kayak tadi apa?
Ma'un nahri dan air sungai. Dianya air sungai itu al-hulwu yang rasanya tawar. Sebagai lawan dari air laut yang asin. Jadi beliau di sini bukan meng'ai lafat nahri. Karena kalau meng'ai lafat nahri barisnya hulwi, ini hulwu udah ada barisnya. Nah. Air sungai. Qauluhu wa ma'un nahri, air sungai, al-idhafah ala ma'na fi. Idhafah ma'un kepada nahri, tersabit di atas makna fi. Air dalam sungai. Al-ma'ul jari fin nahri, air yang mengalir dalam sungai. Kita baca nahar, nahri boleh, nahar boleh. Jadi fin nahri au fin nahari bi fathil ha'i wa sukuniha. Boleh baca ma'un nahri, boleh ma'un nahari. Wal ula afsah. Yang pertama fathah lebih fasih malah. Ma'un nahari. Ma'un nahari lebih fasih. Wa alfihi lil jinsi, bermula alif lam yang ada pada an-nahar itu alif lam jenis. Artinya jenis sungai, sungai apa aja. Fahuwa syamilun nil laili wal furat wa nahwihima. Berarti dianya sungai itu masuk ia bagi sungai Nil, sungai Furat dan seumpamanya. Nah, boleh. Qauluhu ail hulwu. Bermula ucapan syarih ail hulwu, innama fassarahu bidzalik limuqabalatihi bil milhi fil bahril munsarif ilaihil ismu indal itlaq. Hanya saja menafsirkan dianya syarih akannya air sungai dengan demikian hulwu, tawar, hulwu manis atau tawar ya. Karena muqabalahnya air sungai tadi bil milhi dengan asin, fil bahari dengan asin yang ada dalam laut tadi, yang insirah yang berpaling kepadanya asin oleh nama ketika itulah. Ketika disebutkan laut langsung kita pahami asin. Nah. Walau abdalahu bil azbi lakana aula, jikalau mengganti ianya musannif atau ianya syarih akannya hulwi tadi dengan azab yang sebenarnya tawar. Kalau hulwi manis, air sungai kan tawar bukan manis. Jadi kalau mengganti ianya beliau akan kata halwun atau halwin dengan azbun tawar, lakana aula itu lebih baik. Kenapa? Li'annal azubah ta'amul ma. Karena azubah itu rasa air. Kadza qalal muhasyi, begitulah berkatalah oleh muhasyi Syekh Barmawi. Ya, jadi di sini Syekh Bajuri enggak membantah Syekh Barmawi. Beliau semacam memberi jalan keluar dukungan wala'alla murad. Barangkali saja maksudnya muhasyi yaitu Syekh Barmawi bahwa sungguh uzubah itu ta'amul ma'il khasbih, itu rasa air yang khusus dengannya air. Rasa air yang khusus memang tawar. Kalau bukan rasa khusus, bisa saja ada air yang manis juga, gitu maksud beliau. Wa illa fal halawah, jika tidak secara khusus, maka manis juga merupakan rasa air juga. Nah, jadi manis juga bisa kita sebut rasa air. Ala tara annahum yufassirunal azba bil hulwi. Apakah engkau tidak melihat bahwa sungguh mereka, banyak para pensyarah, mereka menafsirkan azab dengan hulwi, halwa, manis. Lakinnahu ghairu muhtasun bi, tetapinya halwa atau manis itu tidak terkhusus dengannya air. Bal mustarakun bainahu wa bainal asya'il hulwa. Tetapi bersekutu, bersarikat antaranya air dan antara perkara-perkara yang lain yang manis. Kalau rasa air khusus memang tawar. Manis bisa juga rasa air. Cuma manis itu enggak hanya khusus pada air, begitu maksudnya. Kemudian wa ma'ul bi'ri, dan air dari sumur. Wa ma'ul bi'ri, air dari sumur. Wa ma'ul aini, air dari mata air. Nah.
Apa faedahnya? Wa al fil bi'ri li jinsi, bermula alif lam yang ada pada kata bi'ri, sumur itu bagi jenis, artinya sumur apa aja. Air sumur apa aja boleh digunakan untuk wudu. Fayashmalu kullu bi'rin, maka fayashmalu kulla bi'rin, maka masuk ia akan semua sumur. Wa in kuriha istimalu ma'iha, sekalipun dimakruhkan akan menggunakan airnya sumur. Ada air-air sumur yang dimakruhkan, tapi tetap masuk, artinya sah bersuci dengan sumur tersebut, air sumur. Mana contoh sumur-sumur yang airnya makruh digunakan? Ka'abiyari ardi samud, seperti abiyar. Abiyar ini berarti jamak dari bi'run. Seperti sumur-sumur di bumi kaum Samud. Fa innahu yukrahu isti'malu ma'iha. Maka sesungguhnya air itu dimakruhkan akan menggunakan airnya sumur. Li'annahu maghdubun ala ahliha. Karena bahwa sungguhnya bumi Samud itu dibenci, maghdubun ala ahliha, dimarahi di atas penduduknya sumur atau penduduknya bumi Samud, mendapatkan siksa Allah. Makruh menggunakan air sumur di negeri Nabi Samud, di negeri Nabi Lut. Illa bi'ran nakah, kecuali sumur nakah, sumur onta. Fala kirahata fi isti'mali ma'ihi, maka tidak makruh dalam menggunakan airnya. Wa kadzalika miyahu muduni kaum Lut wa Babil. Demikian pula makruh menggunakan air-air mudun. Ini mudun jamak dari Madinah. Air-air dari kota-kota kaum Nabi Lut dan kota Babil. Wa burhutul ladhi bil Yaman, dan burhut, sumur burhut yang ada di Yaman. Wa bi'ru Zarwan, dan Zarwan, sumur Zarwan, sumur allati suhira fiha Nabi, yang telah disihir dalamnya sumur akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mislul miyah atura fit tayammum, dan bermula misil air itu tanah dalam tayamum. Tanah yang ada di tempat kaum Samud itu juga makruh digunakan untuk tayamum. Wa kullu ma yata'allaqu bi biladihim, dan setiap apapun yang terhubung ia dengan negeri mereka. Wa amma bi'ru Zamzam, adapun sumur Zamzam, fal mu'tamad annahu la yukrahu isti'malu ma'ihi, maka pendapat yang mu'tamad bahwa sungguhnya sumur Zamzam tidak dimakruhkan akan menggunakan airnya. Walau fi izalatin najasah, walau untuk menghilang, untuk cebok juga boleh menggunakan air Zamzam. Lakinnahu khilaful aula, tetapi hanya menggunakan air Zamzam untuk menghilangkan najis itu khilaf aula, enggak sampai makruh. Wa jazmu ba'dihim bihirmatihi dha'ifun bal syadzun, bermula jazam sebahagian ulama dengan haramnya menggunakan air Zamzam untuk menghilangkan najis. Jazam sebahagian ulama itu dha'if bal syadz, itu pendapat aneh, enggak bisa diterima. Wa mislu ma'i Zamzam al-ma'un nabi'u min baini asabi'ihi, bermula semisil air Zamzam juga itu air yang keluar dari jari jemari Nabi alaihi salatu wasallam. Pasti amaluhu fi izalatin najasah khilaful aula, maka menggunakan air dalam menghilangkan najis itu khilaf aula, boleh berarti. Bal qala ba'du, tapi berkatalah oleh ba'duhum, bal yang bagi ayu qala bil kiraha fihi li syarafi, sepantaslah bahwa dikatakan dengan makruh menggunakan air yang keluar dari jari Nabi untuk cebok, li syarafi, karena mulianya air. Luar biasa. Allahu akbar. Setengah jam lebih. Wa ma'us salji wa ma'ul baradi, dan air salju dan air barat, ini air beku. Wa ma'ul baradi, dan air beku, butiran-butiran es yang jatuh di langit. Bukan air embun, kalau embun bukan barat, nada. Katurun nada, tetesan embun. Wa ma'us salji, dan air salju. Salju ini air yang turun dari langit, tapi dia enggak mengeras, sampai ke bumi baru keras. Kalau ma'ul bardi memang ketika turunnya sudah
mengeras butiran es. Wa yajma'u hadhihi sab'ah qauluka. Dan terkumpul akan ini 7 oleh ucapanmu. 7 air tadi bisa digabung dengan ma nazala minas sama au naba'a minal ard. Air-air yang turun ia dari langit atau terbit ia dari bumi. Itu semuanya boleh atau sah digunakan untuk taharah. Begitu kesimpulannya. Nanti insya Allah di video selanjutnya kita ulang sedikit di sini, nanti ada beberapa hal barangkali yang perlu kita baca di dalam. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.